Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah kelima Ekonomi Teknik. Saya akan menyampaikan materi masih tentang perbandingan alternatif yang bagian kedua ya. Kalau sebelumnya sudah saya sampaikan macam-macam analisa, present worth, dan capitalized cost, maka yang bagian kedua ini adalah untuk cara annual worth ya. Baik, cara annual worth yang digunakan untuk perbandingan alternatif itu cara analisanya lebih sederhana dibanding dengan present worth, yaitu pertama, semua arus dana untuk masing-masing alternatif dijadikan arus dana ekivalen yang sama besarnya tiap periode atau uniform series. Jadi mungkin sudah Anda duga ya sebelumnya, kalau pada present worth itu semua arus dana masing-masing alternatif kan dihitung ekivalennya ke nilai sekarang. Nah, tapi kalau untuk annual worth itu semua arus dana dari masing-masing alternatif dihitung nilai ekivalennya pada arus dana uniform series atau A simbolnya ya, atau arus dana tiap tahun yang nilainya sama. Nah, gitu ya. Jadi dikonversikan ke nilai A. Nah, pada annual worth ini, alternatif-alternatif tidak perlu dibuat menjadi periode peninjauan yang sama, berbeda dengan present worth ya. Kalau present worth sebelumnya itu harus dilakukan pada periode peninjauan yang sama. Jadi langsung saja, intinya langsung aja dihitung annual worth-nya atau A-nya. Langsung, nggak usah Pak kalau berbeda umurnya, nggak apa-apa langsung saja, ya agak beda ya, karena yang dilihat adalah nilai tiap tahunnya. Nah, mirip dengan cara present worth, untuk mengambil keputusan alternatif mana yang dipilih, maka sekarang yang dilihat adalah nilai annual worth-nya. Agak mirip ya, kalau present worth itu yang dilihat adalah present worth-nya, kalau annual worth yang dilihat adalah annual worth-nya. Nah, seperti pada present worth, nilai annual worth untuk pengeluaran maka diambil yang nilai annual worth terkecil atau harga mutlak ya, harga mutlak nilai annual worth yang terkecil. Ini kalau nilainya itu minus pengeluaran. Kalau dua-duanya minus ya, dua-duanya pengeluaran. Kalau dua-duanya positif, maka tentu saja diambil yang paling besar annual worth-nya, ya penerimaan yang terbesar. Kalau pengeluaran ya pengeluaran yang terkecil gitu ya, itu logis sekali. Langsung saja contohnya ya, ini saya ambil dari contoh untuk umur yang tidak sama. Kalau untuk umur yang sama nggak ada masalah ya, gampang sekali. Nah, mungkin mahasiswa masih agak bingung, Pak kalau annual worth gimana untuk umur yang tidak sama? Baik, ini contohnya ya. Prinsipnya dihitung ke nilai A, dihitung ekivalennya. Nggak usah disamakan umurnya. Nah, gitu ya. Ini seperti contoh sebelumnya, ada mesin A dan mesin B. Harga pembelian mesin A ini 110.000, mesin B 120.000, biaya tahunan mesin A 35.000, mesin B 31.000, nilai jual akhir mesin A 10.000, mesin B 20.000. Umurnya tidak sama ya, mesin A 6 tahun, mesin B 9 tahun. Suku bunga 15% untuk kedua-duanya. Nah, langkah pertama kita buat untuk masing-masing alternatif itu arus dananya ya. Nah, ini untuk A. A umurnya 6 tahun, harga pembelian 110.000, ke bawah ya harga, biaya tahunan atau apa namanya ini, ya biaya tahunan ini 35.000, mulai dari tahun 1 sampai N-nya 6 ya. Kemudian nilai jual akhir pada tahun ke-6 ini 10.000 kalau jual kembali. Yang B, harga pembelian 180.000, biaya tahunannya 31.000, mulai dari tahun 1 sampai 9, umurnya 9 ya. Yang B. Kemudian nilai jual akhir pada tahun 9 20.000. Bagaimana cara menghitungnya, analisisnya, annual worth? Kita hitung annual worth A, AWA. Ini mulai dari A yang sudah A ya. Kalau yang sudah A, sudah nggak usah dikalikan faktor apa-apa. Nah, sini sudah A ya. Min 35.000. Ini kan sudah A.
Kemudian min 110.000 itu letaknya di mana? Di sebelah kiri. Ini berarti ini P ya. Min 110.000 ini P, berarti supaya jadi A dikalikan A per P. Ya. Suku bunga 15%, waktunya 6. Kemudian plus 10.000 ke atas ya. Ini di sebelah kanan kan. Sebelah kanan berarti ini F. Ya, ditambah 10.000 kali A per F supaya jadi A ya. 15%, waktunya 6. Kemudian ini dicari di tabel bunga, langsung dihitung, ketemunya minus 62.000 sekian. Ini annual worth A. Annual worth B hampir sama caranya tadi ya. Min 31.000 ini sudah A ini. Ini sudah A. Nggak usah dikalikan apa-apa. Kemudian plus, masih, ini ya, masih minus ya. Min 180.000. Ini tadi letaknya di mana? Di kiri. Di kiri ini berarti P. Supaya jadi A kali A per P. 15%, waktunya 9. 9 tahun ya, ini yang B ini. Plus 20.000 ini nilai jual akhir, letaknya di mana ini? Kanan ya. Berarti ini F. Supaya jadi A dikalikan A per F. 15%, waktunya 9. Dicari di tabel bunga, ketemunya min 67.000. Maka dua-duanya nilainya negatif, berarti pengeluaran ya. Dipilih yang pengeluaran terkecil. Maka dipilih yang A. Sama ya dengan cara present worth ya, analisisnya. Ya. Sama kesimpulannya ya. Ingat kesimpulannya yang sama, pilihannya sama, tapi kalau nilainya ya jelas beda. Satu kan nilainya present worth, yang satu nilainya annual worth. Tapi kesimpulannya sama, pilih A, gitu kan? Untuk cara present worth maupun annual worth. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, ya, ini saya ambil langsung saja ya, diagram arus dana untuk alternatif itu jembatan dari baja dan jembatan dari beton yang umurnya tak hingga atau umurnya sangat lama. Langsung saja diagram arus dananya ya. Ini yang X ini jembatan beton ya. Biaya dalam juta ini. Oh, ini saya lupa ini, dalam juta. Ini biaya membangunnya 1 miliar atau 1.000 juta. Tiap tahun ada biaya 5 juta, tiap 10 tahun ada biaya 17 juta. Kemudian alternatif Y, biaya jembatan rangka baja. Biaya membangunnya sama-sama 1 miliar. Setiap tahun ada biaya 2,5 juta. Tiap 3 tahun ada biaya 3 juta. Dan setiap 10 tahun ada 15 juta. Nah, bagaimana menghitung cara annual worth untuk umur yang tak hingga ini? Hampir sama ya, tapi ingat contohnya, ingat rumusnya ya, ingat rumusnya. Kalau untuk present worth umur tak hingga, maka rumusnya kemarin apa? P sama dengan A per I kan? Berarti kalau A sama dengan P kali I, itu saja, gampang sekali ya. P sama dengan A kali I. Nah, jadi untuk menghitung annual worth X, min 1 miliar ini kan A ini, ini P ya, P. Nah, berarti A sama dengan P kali I. I-nya 12% ya. I-nya 12%. Kemudian min 5 juta ini sudah A ini. Ya, nggak usah dijadikan apa-apa, ini sudah A. Kemudian yang 17 juta gimana? Ya, seperti cara present worth ya, di free body ya, pisah-pisah. Terus dihitung ke annual kan ini. Ketemunya A2 kan kemarin. Nah, A2 sehingga A2 sama dengan min 17 juta kali A per F ini kan F ini sebelah kanan. I-nya 12%, waktunya 10. Sudah, ini A ini. Ya, sudah, A sama dengan A ini annual worth, ini annual. Ya, sudah selesai. Ya, jadi tinggal dihitung, ini ketemunya min 125 juta sekian. Untuk annual worth Y, hampir sama ya, satu persatu. Yang sebelah kiri ini P ya. P min 1 miliar kali I, gitu ya, P kali I.
Min 2,5 juta ini sudah A ini. Ini sudah A. Kemudian ini dikonversikan ke A2 ya. 3 juta ini per 3 tahun ini. Min 3 juta kali A per F. Ya, ini kan sebelah kanan tadi di free body. Ya. 12% waktunya 3. Satu lagi. Ini ada arus dana 15 juta per 10 tahun. Berarti kalau di free body ya, dikonversikan ke A. Ya, ini sebelah kanan berarti ini F ya. Min 15 juta kali A per F, ini F ya. 12% waktunya 10. Jadi ketemunya min 124 juta sekian. Kita lihat dibandingkan ya antara AWX dan AWY. Nah, ternyata kedua-duanya nilainya negatif, maka dipilih yang terkecil ya, terkecil. Pilih alternatif Y. Dan kesimpulannya adalah sama dengan cara present word ya. Nah, gitu ya. Sangat mudah sekali annual word. Baik, ini saya berikan tabel perbandingan antara cara present word dengan annual word biar Anda paham dan mateng sekali ya. Paham dan mateng. Untuk present word. Pertama, analisis pada present word itu hanya dilakukan untuk umur alternatif yang sama. Jadi, ya harus sama, pokoknya umur alternatif itu sama. Kalau lebih dari satu alternatif, lebih dari 2 alternatif, samakan gitu ya. 10 alternatif samakan umurnya gitu ya. Untuk annual word, analisis boleh dilakukan untuk umur alternatif yang sama atau berbeda, tidak ada masalah. Jadi perbedaannya apa? Kalau present word itu harus sama umurnya, kalau annual word boleh sama, boleh berbeda, nggak ada masalah. Nah, pada present word, jika umur alternatif tidak sama, bagaimana? Harus disamakan, ya, harus disamakan. Caranya bagaimana menyamakan umur alternatif? Yaitu dengan cara mengulang arus dana, ya, seperti kemarin ya, caranya sampai ketemu KPK antara alternatif tersebut, dan cari KPK-nya, sehingga nanti kan ketemu itu umur yang sama. Kalau untuk cara annual word, tidak perlu disamakan, biarkan saja, ya. Biarkan saja. Kemudian yang ketiga, untuk present word, hitung nilai present word masing-masing alternatif. Untuk annual word, hitung nilai annual word masing-masing alternatif. Langkah keempat, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu mirip saja ya. Untuk present word, jika nilai present word-nya positif, pilih present word yang maksimum. Jika nilai present word masing-masing alternatif negatif, pilih yang minimum harga mutlaknya ya. Sama ya, cuma tinggal dirubah annual word saja ini nilainya ini ya. Untuk yang, oh ini salah ini ya, saya rubah ini. Ini annual word ini. Nah, untuk nilai annual word yang positif, pilih yang maksimum nilainya. Untuk annual word yang negatif, kedua alternatif tersebut, pilih yang harga mutlak annual word-nya minimum. Dan terakhir, catatan ini penting sekali. Mahasiswa itu kadang-kadang nggak ngecek langsung saja ya. Apapun cara analisis yang digunakan, nanti kalau Anda sudah saya sampaikan materi berikutnya ya, ada cara yang lain lagi, harus wajib ya, wajib. Kesimpulan dari cara apapun itu harus sama. Contoh, misalkan ada soal, pilih X atau Y. Cara yang present word pilih X, cara yang annual word ya harus X, cara yang lain harus X. Bukan yang cara present word X, cara yang annual word Y, nanti cara yang lain K. Wah, itu kan seperti anak kecil gitu ya. Pilih A atau B, B pilih B atau A gitu. Enggak begitu. Kesimpulannya harus sama. Nah, kalau tidak sama gimana ya? Pasti ada yang salah gitu loh ya. Dicek gitu ya. Kesimpulannya pasti sama dan harus sama. Kalau tidak sama kesimpulannya, berarti ada yang salah. Ya, demikian kuliah bagian kedua ini tentang annual word. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.